Halo semuanya. Halo. Agar kalian merasa lebih nyaman, dipersilakan untuk duduk. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selamat datang semuanya. Terima kasih telah datang untuk di dalam kegiatan ini dan terima kasih untuk meluangkan waktunya. Dan juga saya berharap kita merasa aman dan nyaman di sini. Tujuan dalam terapi kelompok ini adalah untuk saling sharing dalam pengalaman atau masalah di dalam diri, agar kita di sini mendapatkan saran dan juga mendapatkan dukungan satu sama lain. Peraturan dari terapi kelompok ini adalah untuk tidak menceritakan cerita dari di luar kegiatan ini. Juga kita harus mengapresiasikan bahwasannya kita harus berterima kasih karena kita berani bercerita di dalam kegiatan ini. Sebelum lebih lanjut, kita memulai berdoa agar terapi kelompok berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai lebih lanjut, coba memperkenalkan diri mbak-mbak yang ada di sini. Dimulai dari sini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ella Puspita. Saya Elsa. Dan saya Nadia Safira. Nama saya Asri Wijayanti. Baik, salam kenal ya. Juga saya mempunyai ice breaking agar kita lebih dekat, gitu ya. Jadi cara bermainnya menekuk paha, menekuk tangan dan petik tangan kanan, tangan kiri sambil menyebut nama sendiri, juga menyebutkan nama teman di sebelahnya. Bisa dimengerti? Mengerti. Oke, contohnya perkenalan. Depi, Marsha, gitu ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Endang Elsa. Elsa, Nadia. Nadia Asri. Asri Depi. Baik. Karena sudah kita merasa lebih dekat, apakah di sini ada yang berani untuk memulai bercerita? Saya. Baik, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Asri Wijayanti. Di sini saya ingin menceritakan awal mula saya menggunakan sabu atau obat terlarang. Awal mulanya yaitu ketika saya sering dibully oleh teman sekelas saya. Jadi saya ini adalah anak pindahan dari sekolah. Awalnya juga di sekolah pertama saya memang anak yang pendiam dan introvert, tapi saya sampai tidak dibully. Saya pindah sekolah karena ayah saya pindah kerjaan, jadi lebih dekat gitu sekolahnya dengan pekerjaan ayah saya. Saya memulai di sekolah itu menjadi anak yang kalem, introvert dan tidak mau bergaul. Bukan tidak mau bergaul, tapi saya memang susah untuk bergaul kalau tidak diajak obrolan duluan bertahan. Jadi teman saya ini melihat saya seorang yang culun, orang yang tidak mau berinteraksi. Dari situ saya selalu dibully oleh teman sekelas saya, dibercandain atau kalau misalnya ada tugas gitu saya selalu diledekin. Kalau misalnya saya ke kamar mandi selalu diolok-olok sama mereka. Di situ saya nggak berani untuk untuk bercerita kepada orang tua saya. Jadi saya memendamnya sendirian. Bahkan saya juga pernah sampai dikasarin oleh teman saya. Baju saya sampai kayak lusuh gitu. Tapi saya memang tetap nggak mau melawan karena saya takut akan orang tua saya yang sangat galak dan tegas kepada saya untuk sekolah di situ. Saya cuma cerita ke teman online saya, kenalan saya dari sosial media. Nama teman saya ini Rani. Jadi Rani inilah yang cuma tahu bagaimana saya sering dibully, bagaimana penderitaan saya di sekolah itu.
Saya sempat curhat, saya bilang saya mau pindah sekolah lagi, tapi nggak mungkin karena saya udah 2 kali pindah sekolah. Jadi saya harus tetap bertahan, tapi saya bingung bagaimana cara saya supaya saya bertahan di sekolah itu. Sedangkan mental saya sudah hancur, saya sudah sampai takut berjumpa dengan orang-orang yang ada di sekolah itu. Jadi si Rani ini teman yang saya anggap dekat, tapi dia anak yang broken home, dia juga memang anak berandalan. Dia malah menyarankan saya untuk menggunakan obat terlarang seperti sabu. Kata dia, sabu itu bisa menghilangkan tekanan kamu, menghilangkan stres kamu. Kalau kamu memakainya, kamu akan merasa lebih kuat untuk melawan si pembuli tadi. Jadi saya menggunakan sabu itu dimulai dari Rani yang menyarankan saya. Saya pun menerima tawaran itu dan saya tergiur karena saya juga capek sering dibully seperti itu. Saya berharap setelah saya menggunakan sabu itu, mereka gak akan berani lagi membuli saya karena saya akan bisa melawan mereka. Tapi nggak hanya sampai situ, ternyata sabu itu efeknya itu sangat kuat di tubuh saya. Sampai sekarang ini saya udah mulai mencoba untuk menghilangkan yang namanya sabu baru 2 bulan belakangan ini. Tapi memang sulit untuk menghilangkannya. Maka dari itu saya ke terapi kelompok ini untuk sembuh. Mungkin itu aja, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Asri yang telah berani untuk bercerita di dalam kegiatan ini dan percaya pada kami. Sebelumnya memang saya berterima kasih kepada Mbak Asri karena Mbak sudah sadar untuk merubah bagaimana caranya untuk tidak kecanduan dalam penggunaan sabu-sabu. Dan saya turut prihatin terhadap apa yang Mbak alami di masa sekolah, dan juga memang lingkungan yang mendorong penggunaan narkoba itu sangat sulit jauh dari lingkungan tersebut. Karena kan Mbak tadinya tidak tahu nih apa itu sabu-sabu, dimulai dikenali sabu-sabu oleh Mbak Rani ya tadi temannya. Oke, Mbak Rani. Jadi sampai sekarang masih berteman dengan Mbak Rani atau tidak? Sudah lulus kontak. Oke, sangat bagus karena itu lost kontaknya lumayan bagus ya untuk nanti ke depannya Mbak tidak menggunakan narkoba lagi. Baik, saran dari saya mungkin Mbak coba melakukan kegiatan positif yang bisa membuat hidup Mbak jauh lebih baik. Oke, dan juga mungkin saran dari saya coba pergi ke rehabilitas narkoba yang terpercaya. Nanti Mbak akan di sana diberi konselor khusus. Jadi Mbak akan dikasih sabu dengan dosis kecil, kemudian nanti Mbak akan terbiasa begitu. Jadi saran dari saya itu saja, dan mungkin bisa lebih mendekati dalam aspek spiritual ya Mbak. Di sana kita bisa mengadu dengan Tuhan kita yang kita percayai. Baik, itu aja saran dari saya. Kurang lebih mohon maaf dan semoga saran saya bisa diterima oleh Mbak Asri. Baik, terima kasih sarannya buat Mbak Dewi. Iya, sama-sama. Apakah ada yang ingin bercerita lagi? Baik, silakan. Halo semuanya. Halo. Di sini saya ingin bercerita sedikit tentang kehidupan saya yang cukup suram. Yang awalnya saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan maupun dari emosional saya sendiri. Saya mempunyai masalah atau konflik dengan orang tua saya tentunya, karena kami sering beradu argumen. Jadi gimana ya? Orang tua saya itu kayak gak terima gitu tentang apapun tentang saya gitu. Jadi di rumah itu sering sekali cekcok adu mulut. Kemarin juga saya baru berkelahi lah di rumah, sampai badan saya juga banyak yang lebam. Badan saya juga lebam, saya sering dikata-katai dengan kata-kata yang tidak senonoh, kayak Mbak. Jadi dari permasalahan itu saya lari ke obat-obatan, karena mungkin memang sepertinya orang yang menggunakan obat tersebut kayak gak ada masalah itu Mbak, kayak
aja hidupnya. Jadi dari situ, dari kebanyakan orang-orang saya melihat kayak pengen deh ngerasain gitu. Pengen deh ngerasain karena masalah di hidup aku tuh kayaknya gini-gini terus gitu, kayak gak ada, maksudnya nurunnya enggak malah nambah gitu kan. Jadi memang titik permasalahan itu dari keluarga sendiri. Dari keluarga sendiri saya menggunakan obat-obat terlarang itu. Jadi di rumah itu saya sering sekali dengan saudara-saudara saya dengan orang tua saya cekcok. Itu sangat sulit membuat saya untuk beristirahat. Jadi saya menggunakan obat terlarang yang obatnya itu obat tidur. Nah, ketika saya minum obat tersebut, saya tidur lelap dan ya masalah saya rasanya kayak hilang aja gitu Mbak. Tapi ternyata masalah saya malah menambah. Jadi saya ketergantungan sekali dengan obat itu. Saya pengen saya keluar dari zona itu. Saya pengen saya juga sembuh. Makanya saya ikut dalam sesi terapi kelompok ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Elsa yang sudah berani bercerita dan sudah mempercayakan kita di sini untuk mendengar cerita dari Mbak Elsa. Memang kecanduan obat-obatan yang disebabkan oleh konflik keluarga adalah tantangan berat yang seringkali bersifat emosional. Jadi, ketika seseorang merasa terjebak dalam masalah keluarga, obat-obatan mungkin tampak seperti pelarian. Ya, jadi, memang konflik keluarga itu tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan itu hanya diri kita sendiri. Memang apalagi obat-obat tidur, betul sekali. Obat-obat tidur kan itu harus resep dokter. Iya. Jadi kalau tidak sesuai dengan resep dokter itu akan berdampak pada organ dalam kita, terutama bagian ginjal. Dan juga menurut saya, coba kamu pergi ke psikiater atau psikolog yang kamu percayai, mungkin akan lebih lanjut psikiater atau psikolog bisa membantu kamu. Jadi yang kedua, saran dari saya, cobalah menemukan hobi kamu gitu. Hal yang kamu sukai, seperti mungkin menulis jurnal, karena kan menulis jurnal atau diary itu bisa membuat Mbak merasa apa nih yang aku rasain pada saat ini gitu. Jadi kamu bisa curhat dan coba kamu curhat kepada psikolog atau psikiater yang bisa kamu percayai dan itu mungkin bisa membantu kamu. Juga dengan bermeditasi, aktivitas ini dapat membantu mengatasi stres tanpa bergantung pada obat-obatan. Begitu saran dari saya. Terima kasih ya Mbak Elsa. Semoga saran dari saya bisa diterima oleh Mbak Elsa. Terima kasih kembali. Iya, selanjutnya siapa yang ingin bercerita? Saya. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira. Saya ingin menceritakan tentang apa yang saya alami. Akhir-akhir ini saya benar-benar merasa kacau setelah putus dengan mantan kekasih saya. Awalnya saya pikir bisa melewati semua ini, tapi semakin hari rasanya semakin berat. Setiap kali teringat rasanya tuh hampa dan kosong gitu. Dan saya nggak tahu lagi harus gimana. Awalnya cuma coba-coba, cuma minum sebotol, namun kelamaan tercandu. Setiap kali merasakan itu muncul, saya langsung ambil dengan alkohol, dan kalau dibilang tuh alkohol yang bisa tenangin biar saya. Saya bisa merasa sedikit tenang jika minum alkohol itu, meski cuma sebentar. Tapi saya sadar ini nggak benar. Saya nggak mau terjebak seperti ini terus. Tapi juga nggak tahu harus mulainya bagaimana. Tujuan saya kesini mencari solusi buat. Terima kasih kepada Mbak Nadia yang sudah berani bercerita kepada kita semua dan sudah percaya kepada kita semua untuk mendengarkan cerita dari Mbak Nadia. Kecanduan minuman, terutama yang mengandung alkohol atau bahan lain yang dapat membuat ketagihan, adalah masalah serius yang bisa berdampak buruk pada masa depan.
pada masa depan nanti. Dan juga alkohol kan memiliki zat adiktif nih, yang dimana akan merusak pada organ dalam juga, terutama bagian jantung dan juga ginjal. Itu akan menyebabkan buruk. Dan terima kasih pada Mbak Nadia yang sudah menyadarkan dirinya untuk berhenti dan mencoba dalam kegiatan terapi kelompok ini. Dan saran saya adalah coba menggunakan hobi Mbak yang Mbak sukai, juga meditasi atau seperti olahraga ringan, mungkin seperti sepeda atau lari yang bisa mengubah pikiran Mbak untuk melupakan mantan kekasih Mbak tersebut. Karena pada dasarnya cinta itu hanya sesaat, tidak untuk selamanya, kecuali sudah ada ikatan suci. Jadi itu aja saran dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan, apa ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga saran dari saya bisa diterima oleh Mbak. Terima kasih. Selanjutnya siapa lagi yang ingin bercerita? Saya. Baik, silahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Musfita. Di sini saya akan menceritakan masalah saya. Di mana kedua orang tua saya sudah bercerai, yang membuat saya sendiri pun masih stres. Saya kecewa juga terhadap orang tua saya karena bisa bercerai. Dan itu membuat saya berpikir bahwa saya nggak aja deh untuk menghilangkan masalah saya biar tenang gitu. Tapi ya lama-lama saya canggung merokok. Ketika saya tidak merokok, saya tuh merasa stres, saya tuh kadang ya suka mengeluh sendiri. Dan saya juga kepada bimbingnya ke dalam rumah saya karena sudah bercerai di sana juga. Jadi saya tuh bilang apa? Dan saya juga jadi terjerumus di narkoba. Jadi ketika saya di kelompok hari ini untuk mencari solusi atas permasalahan saya. Terima kasih kepada Mbak Enda yang telah mempercayai kita untuk mendengar cerita dari Mbak. Baik, saya akan mulai memberi sarannya ya. Ketika orang tua bercerai, perasaan stres, cemas, dan bingung sering kali bisa mengarahkan seseorang untuk melakukan hal yang negatif. Dan itu mungkin menurut saya sedikit normal. Karena memang pada saat kita mendengar orang tua kita cerai, itu akan terlihat berat gitu ya. Apalagi kamu merasa hampa dan juga tidak ada tempat ruang bercerita pada siapa. Mungkin kamu bisa bercerita kepada saya, kita akan membuatkan jadwal khusus untuk mempertemukan kita dan kamu bisa sharing kepada saya. Dan juga walaupun rokok tampak seperti solusi sementara pada saat Mbak yang alami, kecanduan ini justru dapat berdampak buruk bagi kesehatan, terutama bagian paru-paru, karena kan dia memiliki kandungan nikotin yang dimana itu sangat berbahaya. Dan di masa depan Mbak akan menjadi seorang ibu yang dimana Mbak akan memiliki seorang anak. Dan saya terima kasih kepada Mbak karena Mbak sudah menyadarkan diri sendiri untuk datang di terapi kelompok kita ini. Saran dari saya, gunakan kegiatan positif yang mungkin Mbak sukai, dan juga gantikan rokok itu seperti permen tanpa gula atau cemilan sehat, dan juga mungkin susu, karena kan susu itu sangat bagus ya bagi kesehatan. Dan juga seperti olahraga yang bisa membantu melepaskan hormon endorfin yang meningkatkan suasana hati dan mengurangi keinginan untuk merokok. Begitu saja dari saran saya. Semoga Mbak akan lebih semangat nih untuk merubah dirinya tidak merokok lagi ya. Oke. Iya, sama-sama. Baik, kesimpulan dari kegiatan terapi kelompok ini sangat banyak ya dipelajari, mulai dari pengalaman dari masalah dari diri kalian semua di sini. Dan semoga kita mendapatkan dukungan dan saran satu sama lain yang kita lakukan kegiatan seperti tadi. Dan saya akan memberikan motivasi. Motivasinya adalah masa lalu tidak menentukan siapa dirimu di masa akan datang. Jadi, ciptakan diri kamu menjadi lebih baik untuk terus berkembang dan pulih bersama di dalam kegiatan terapi hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah sempat untuk hadir di acara terapi kelompok ini. Saya sangat bersyukur karena
kalian semua dapat mempercayai saya untuk kalian bercerita pada saya. Dan sebelum pulang dari sini, kita akan mulai berdoa ya teman-teman, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sampai rumah dengan selamat. Ya, terima kasih. Selamat.